Pertama-tama pisahkan dulu kabel dengan kawatnya. Setelah itu buka pelindungnya menggunakan wire stripper. Pastikan kabel tersebut berada di ujung dari tengah-tengah wire stripper. Setelah itu bersihkan kabel tersebut menggunakan stripper atau Miller clamp. Setelah dibersihkan, lalu potong kabel tersebut menggunakan cleaver. Setelah dibersihkan menggunakan cleaver, lalu pasang subscriber konektor atau yang disebut dengan SC ke kabel fiber optik. Lalu buat seperti tadi lagi pada ujung kabel satu laginya. Setelah selesai, lalu tes menggunakan visual fault locator. Lalu kita membuat kabelan strike dan kabelan cross. Buka terlebih dahulu bagian luar kabel menggunakan tang crimping atau apapun. Setelah itu susun kabel warna tersebut: putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau,
putih coklat-coklat. Ratakan kabel tersebut menggunakan gunting. Lalu pasang konektor RJ45 pada kabel. Kunci kabel tersebut menggunakan tang kripping. Setelah selesai, lalu buat lagi di sebelah sisinya. Ikuti langkah seperti yang tadi di awal. Jika sudah selesai di kedua sisinya, lalu tes menggunakan LAN tester untuk melihat hasil apakah berhasil atau tidak. Selanjutnya membuat kabel LAN cross. Langkahnya masih sama seperti membuat kabel LAN strike, hanya yang berbeda di salah satu kabel warnanya. Untuk warna kabel LAN cross, putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Lalu di ujung kabel satunya warnanya seperti kabel LAN strike, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Jika sudah selesai di kedua sisinya,
lalu tes menggunakan LAN tester. Namun hasilnya tidak akan sama seperti kabel strike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan merakit PC. Pertama-tama kita masukkan prosesor pada slot prosesornya. Kita patokan yaitu dengan segitiga yang ada pada prosesor. Kita buat dulu kunci dari prosesor seperti ini, segitiga kita cocokkan. Setelah dimasukkan, kita kunci prosesor tersebut, lalu kita masukkan fan pada motherboard. Kita harus berhati-hati agar tidak patah. Setelah dimasukkan, jangan lupa untuk dikunci agar tidak gerak atau tidak copot. Lalu kita pasangkan kabel fan pada slot yang ada di motherboard. Lalu kita pasangkan kabel power supply ke tempat yang sudah disediakan. Di sini ada dua ya, ada yang panjang dan ada yang kecil. Pastikan kepasang dengan rapat. Kita masukkan yang kecil di sebelahnya, tergantung pada motherboard ya. Jangan lupa untuk perhatikan kuncinya. Setelah itu kita pasangkan kabel audio pada slot yang tersedia. Kita pasangkan kabel USB pada slot yang tersedia. Lalu kita pasangkan RAM pada slot RAM. Dengan cara kita buka terlebih dahulu kuncinya, lalu kedua ujung kita tekan agar terkunci sampai terkunci. Setelah itu kita pasangkan kabel power supply ke hard disk. Setelah itu kita pasangkan kabel SATA dari hard disk ke motherboard. Usahakan terpasang dengan sempurna. Setelah itu terakhir kita masukkan kabel F-panel. Langkah yang pertama adalah masukkan power LED plus min pada slot 4 kawat 1-2.
Kemudian kita pasangkan HDD LED pada slot 5 kawat 12. Setelah itu kita pasangkan kabel power pada slot 3 kawat 34. Terakhir kita pasangkan kabel reset pada slot 5 kawat 34. Jika sudah, kita tes apakah berhasil atau tidak. Kita kali ini hanya tes untuk mengetes sampai fan-nya menyala. Jika sudah, maka berhasil. Selanjutnya kita membuat jaringan internet menggunakan mikrotik. Pertama-tama reset terlebih dahulu mikrotiknya. Ikuti langkah seperti yang di video. Jika sudah, kita masuk ke Winbox, ke menu bridge, dan tambahkan bridge 1 dan bridge LAN. Masuk ke port dan tambahkan Ether 1 sampai 4 hingga WLAN 1. Masuk ke menu IP, kemudian pilih addresses, lalu tambahkan IP addresses. Interface-nya kita pilih bridge LAN, kemudian apply dan OK. Masuk ke menu IP, pilih DHCP server, pilih DHCP setup, pilih bridge LAN, next terus hingga menemukan DNS server. Akhirnya kita ubah menjadi 888. Kemudian next terus. Jika sudah, kita colokkan kabel internet ke port 1 atau Ether 1 pada mikrotik. Masuk ke menu IP, pilih DHCP client, klik tanda panah, ubah interface menjadi bridge 1, kemudian apply dan OK. Tunggu hingga bound. Jika sudah bound, masuk ke menu IP, kemudian pilih firewall, kemudian pilih NAT dan klik tambah. Lalu kita ubah, masuk ke general, ubah out interface menjadi bridge 1. Masuk ke action, pilih ubah menjadi Mars Masquerade, kemudian apply dan OK. Masuk ke menu wireless untuk setting WiFi agar terkoneksi dengan handphone. Ikuti langkah berikut.
Kemudian kita membuat hotspot, masuk ke panel hotspot setup, kemudian kita pilih bridge jualan, next, kita ubah menjadi non, kemudian next, kita ubah DNS name nya menjadi nama kita atau bebas. Kemudian next. Setelah itu kita tes apakah ada internetnya atau tidak. Jika tidak ada, maka kita masukkan DNS name yang setelah kita buat tadi ke Chrome. Kemudian kita masukkan username dan password yang telah kita buat. Setelah dimasukkan, lalu kita tes apakah internetnya sudah berfungsi kembali atau belum. Jika sudah, maka berhasil. Selanjutnya kita akan memblokir website, contohnya website detik.com. Kemudian kita salin link tersebut, kita masukkan ke command prompt, lalu ketik nslookup kecil semua, kemudian masukkan link tersebut. Kita ambil bagian detik.com-nya saja. Setelah itu kita salin linknya, masukkan ke firewall, kemudian ke virtual rules, lalu kita masukkan ke dst addresses, kemudian kita action, kita ubah menjadi drop. Lalu kita tes apakah bisa terbuka atau belum. Ada Google Chrome. Kita tes kembali, kita masuk ke detik.com. Nah, loading begini artinya berhasil. Kita tes di aplikasi lain, misalnya YouTube berhasil, sedangkan detik.com tidak berhasil. Selanjutnya kita coba di web lain, misalkan Shopee. Kita salin link Shopee tersebut. Kemudian masukkan ke command prompt, lalu ketik nslookup. Habis itu kita masukkan link tersebut, kemudian enter. Kita salin satu persatu IP tersebut, masukkan ke IP firewall, ke virtual rules, tambah dst addresses, kita masukkan IP tersebut, actionnya kita ubah menjadi drop, play, dan oke. Kita masukkan kembali IP satu lagi seperti langkah yang tadi. Play dan oke. Lalu kita tes di Google Chrome. Nah, loading. Kita tes di website lain. YouTube bisa, sedangkan website Shopee tidak bisa. Selanjutnya kita akan memberikan limit pada internet tersebut. Kita cek terlebih dahulu IP yang ada di PC masing-masing. Jika sudah, kita masukkan ke quest, lalu klik tambah. Namanya kita ubah menjadi limit ether 2 atau bebas.
Targetnya kita ubah menjadi IP yang tadi kita cek. Max limitnya kita ubah bebas ya, sesuai kemauan masing-masing. Kemudian apply dan oke. Kemudian kita tes speed apakah berhasil atau tidak. Kebetulan saya max limitnya 5, jadi dia tidak bisa melewati 5, maka berhasil. Selanjutnya kita akan membuat server VoIP dengan breaker. Kita buat breakernya di VirtualBox. Ikuti langkah berikut. Tipenya kita ubah menjadi Linux dan version Ubuntu 64 bit. Kemudian next, finish. Kemudian kita ke setting, ke display, pilih menu storage dan masukkan file tersebut yang udah di download. Kemudian kita ke network, nanti kita menjadi bridge adapter, modenya kita menjadi allow all. Kemudian oke, lalu start. Kemudian kita pilih yang ketiga, lalu enter. Lalu pilih yang paling bawah, enter. Kemudian kita cari Asia, kemudian kita pilih Jakarta. Lalu kita tunggu saja sampai muncul ini. Kemudian kita pilih yang paling atas, enter. Nah, ini kita pilih yang yes, kemudian enter. Lalu tunggu saja sampai selesai. Kita pilih no, kemudian enter. Lalu tunggu. Nah, jika sudah masuk, kita masukkan IPBX login jadi root, passwordnya breaker. Kemudian kita cek IP apakah sudah sama seperti yang tadi disetting di Mikrotik. Jika sudah sama, kemudian kita masuk ke menu VATC network interface. Kemudian kita tekan tombol insert yang ada pada keyboard, ubah menu statik menjadi DHCP. Lalu kita tambahkan pagar seperti yang di video. Jika sudah, kita ESC wiki enter, kemudian kita reboot. Jika
Jika sudah, kita masukkan IP yang pada breaker, kita masukkan ke Chrome. Nah, kita masukkan IPBX login seperti yang tadi, administrator dan breaker seperti yang ada di video. Jika sudah masuk, kita selanjutnya akan membuat akun dengan cara IPBX administrator, kemudian ke extension, lalu kita submit. Setelah itu kita masukkan usernya. Untuk usernya kita harus angka ya. Untuk angkanya bebas, menyesuaikan masing-masing. Display name-nya kita ubah menjadi akun yang ada untuk yang di komputer. Contohnya server VoIP. Untuk SIP aliasnya juga kita ubah menjadi server VoIP juga. Kemudian kita ke akun code, yaitu kita ubah menjadi username yang tadi kita buat. Untuk secretnya kita ubah menjadi 12345 atau bebas ya. Kemudian allow-nya kita ubah menjadi 263P, kita ubah menjadi 264. Setelah itu submit. Selanjutnya kita akan membuat akun untuk di handphone. Langkahnya sama seperti yang tadi untuk membuat akun yang di komputer. Jika sudah dibuat keduanya, kita masuk ke Linpon, third parties SCP account, kemudian I understand, lalu kita masukkan username seperti yang ada di video. Transportnya kita ubah menjadi UDP, kemudian connection. Lalu kita tambahkan, kita tes apakah berhasil atau tidak untuk telepon dari komputer ke handphone. Nah, jika muncul notif maka berhasil. Selanjutnya kita akan membuat dari HP ke HP. Langkahnya sama seperti yang tadi. Kemudian kita masukkan akun yang tadi kita buat ke handphone satunya lagi. Nah, kemudian kita tes berhasil atau tidak, maka kalau berhasil akan muncul notif. Selanjutnya kita akan tes video call. Nah, jika muncul maka berhasil.
Kali ini kita akan membuat printer N-Sharing. Pertama-tama kita hubungkan dulu kedua komputer tersebut menggunakan mikrotik dan routerboard. Kita masukkan kabelan atau jaring internet ke Ether 1 pada mikrotik, lalu Ether 2 pada mikrotik. Kita hubungkan ke routerboard Ether 2, lalu kita masukkan kabelan ke Ether 3 pada routerboard untuk ke PC client atau komputer klien. Lalu kita hubungkan kabelan ke Ether 1 pada routerboard ke komputer server. Kita colokkan kabel power pada routerboard. Jika sudah, kita cek apakah internetnya tersambung atau tidak. Jika sudah tersambung, kita masuk ke komputer server. Kita download terlebih dahulu untuk driver dari printer tersebut. Kita pilih yang paling atas, kemudian kita pilih. Tunggu di sini loading. Kemudian kita pilih driver, lalu download. Setelah itu kita centang birukan pada sebelah kiri bawah, kemudian download. Jika sudah selesai downloadnya, maka kita masuk ke link tersebut. Kita tunggu. Kemudian kita oke. Jika selesai, kita pilih language-nya, kita ubah menjadi Inggris, kemudian oke. Kita agree, kita ubah menjadi Indonesia. Kita klik setuju, oke. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, kita masuk ke kontrol panel. Kemudian kita pilih device and properties.
Kemudian kita pilih yang printer yang sudah kita download tadi, klik kanan, lalu printer properties, kemudian kita sharing, oke. Kemudian kita klik kanan, lalu printer properties, kemudian kita tes apakah bisa atau tidak. Jika sudah keluar seperti ini maka berhasil. Lalu kita masuk ke komputer klien. Kita panggil IP tersebut yang ada di pada komputer server. Kemudian kita pilih driver yang tadi sudah kita sharing, klik kanan, connect. Jika sudah, kita masuk ke control panel, kita masuk ke driver and printers, kemudian kita pilih yang tadi kita sudah connectin. Klik kanan, kemudian printer properties, lalu kita tes dengan mengetik print test spec. Jika sudah keluar maka hasilnya berhasil. Sekian, terima kasih.